Untuk nomor urut selanjutnya adalah nomor urut yang ke-14 yaitu Nikma Atoila. Kepada Ananda Nikma Atoila kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anam Mariano, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2, yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3, dan yang saya hormati para Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat pada kami, sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat. Tak lupa salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Nikma Atoila, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Cirebon pada tanggal 16 April 2010. Hobi saya bersepeda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat, yang berjudul Cara Melestarikan Kesenian Tari Topeng Khas Cirebon di Era 4.0. Salah satunya tari-tarian. Maka kita harus bangga dengan kekayaan budaya kita dan wajib mempertahankan dari pengaruh budaya barat atau asing seperti tari-tarian K-pop, hip-hop, dan masih banyak lainnya. Sebagai generasi muda, kita seharusnya belajar tari-tarian tradisional supaya bisa bertahan di era digital modern 4.0. Karena tari-tarian tradisional yang sebenarnya banyak sekali mengandung nilai moral di setiap gerakannya, salah satunya tari topeng khas Cirebon. Tari topeng khas Cirebon sendiri konon awalnya diciptakan oleh Sultan Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Tari topeng sendiri dinamakan karena ketika beraksi sang penari memakai topeng. Dari latar belakang tersebut, maka muncullah rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa definisi tari topeng? 2. Bagaimana sejarah terbentuknya tari topeng? 3. Bagaimanakah busana tari topeng? 4. Apa saja gerakan tari topeng? 5. Bagaimanakah kita melestarikan tari topeng di era modern 4.0? Dari rumusan masalah tersebut, akhirnya saya sampaikan tujuan dari karya tulis ini, yaitu 1. Untuk mengetahui definisi tari topeng, 2. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya tari topeng, 3. Untuk mengetahui busana yang digunakan oleh penari topeng, 4. Untuk mengetahui gerakan tari topeng, 5. Untuk mengetahui cara melestarikan tari topeng di era modern 4.0. Tari topeng Cirebon adalah salah satu tarian di Tatar Parahyangan. Kesenian ini merupakan kesenian asli dari daerah Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya. Disebut tari topeng karena penarinya menggunakan topeng di saat menari. Menurut seniman asal Cirebon, Marsita, kata topeng berasal dari kata tawang, yang berarti tertutup. Sedangkan menurut pendapat umum, istilah kata topeng mengandung pengertian penutup muka atau kedok. Seni tari topeng Cirebon mempunyai arti simbolik dan penuh pesan-pesan terselubung baik dari jumlah kedok, warna kedok, jumlah gamelan, pengiring, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan upaya para wali dalam menyebarkan agama Islam dengan tari topeng. Setelah media dakwah kurang mendapat respon masyarakat. Tari topeng sudah ada sejak abad 10 sampai 11 Masehi pada masa pemerintahan Raja Jenggala di Jawa Timur, yaitu Prabu Panji Dewa. Tari topeng masuk ke Cirebon melalui seniman jalanan dan mengalami perubahan sesuai kebudayaan setempat. Pada masa kerajaan Majapahit, di mana Cirebon sebagai pusat penyebaran agama Islam.
Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan Sunan Kalijaga menggunakan tari topeng untuk menyebarkan agama Islam di lingkungan keraton dan non-keraton. Tari topeng kini hanya ditampilkan di beberapa kesempatan saja. Di Cirebon sendiri hanya terlihat di acara pernikahan sebagai pembuka seremonial. Tari topeng Cirebon merupakan sebuah gambaran yang luhur, filsafat kehidupan yang menggambarkan sisi lain dari setiap manusia. Berikut beberapa busana tari topeng. 1. Topeng kedok yaitu penutup muka. 2. Sumping yaitu aksesoris yang dipakai di telinga. 3. Sampur yaitu selendang panjang yang berwarna cerah. 4. Mahkota hiasan kepala. 5. Badong yaitu ikat pinggang. 6. Sontok yaitu celana yang dipakai penari. 7. Baju kutung. Gerakan tangan yang lemah lembut oleh para penari yang cantik yang diiringi dengan dominasi alunan musik, rebab, dan kendang merupakan ciri khas dari pementasan tari topeng. Selain itu, berbagai macam busana yang dipakai, toka-toka, apok, kebaya, sinjang, dan ampreng. Tarian ini diawali dengan formasi membungkuk. Formasi ini melambangkan penghormatan kepada penonton dan sekaligus pertanda bahwa tarian akan dimulai. Setelah berputar-putar menggerakkan tubuhnya, kemudian para penari itu berbalik arah membelakangi para penonton sambil mengganti topeng yang berwarna putih itu dengan topeng berwarna biru. Sebagaimana kita ketahui, di era modern seperti sekarang ini, tarian tradisional sudah ditinggalkan oleh generasi muda. Mereka lebih tertarik dengan tarian modern seperti K-pop, hip-hop, dan sejenisnya. Berikut cara mempertahankan tari-tarian tradisional dengan cara: 1. Membuat pertunjukan atau pentas seni tari topeng khas Cirebon di tempat umum. 2. Membagikan informasi yang menarik kepada anak-anak muda tentang tari topeng khas Cirebon. 3. Menampilkan karya seni yang berhubungan dengan tari topeng khas Cirebon. Sebagai hasil kebudayaan, tari topeng mempunyai nilai hiburan yang mengandung pesan-pesan yang terselubung. Semoga kesenian ini tetap ada karena banyak hal yang bisa kita dapatkan dan pelajari dari tarian ini, kata Surjan Arja, salah seorang maestro tari topeng Cirebon dalam percakapan dengan Kompas belum lama ini. Penulis sebagai putra daerah asal Cirebon sangat berharap tari topeng khas Cirebon tidak punah di era modern seperti sekarang ini. Penulis juga berharap kepada seniman tari yang ada di Cirebon agar terus menjaga dan mengembangkan kesenian yang ada di Cirebon. Diharapkan pula agar masyarakat kota dan kabupaten Cirebon agar tetap menjaga apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita dan memberikan aspirasi yang terbaik kepada para seniman tari. Sekian karya tulis yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut selanjutnya yaitu nomor urut 15, Ananda Nadib Maulana Hiban. Kepada Ananda Nadib Maulana Hiban dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan dan sebagai Kepala Sekolah EMI Nurul Islam Mariano dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2 dan yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3. Dan yang saya hormati para Dewan Guru dan yang saya sayangi kelas 6 EMI Nurul Islam seperjuangan saya. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Ia telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis yang saya buat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis yang saya buat ini, saya akan memperkenalkan identitas saya terlebih dahulu. Nama saya Najib Maulana Hiban, kelas 6 EMI Nurul Islam. Saya lahir di Karawang pada tanggal 19 Agustus 2009.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai mempresentasikan karya tulis yang saya buat yang berjudul Upaya Memperkenalkan Manfaat Pengobatan dengan Cara Bekam Bagi Kesehatan kepada Masyarakat. Metode pengobatan bekam adalah suatu pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa bekam dilakukan dengan menjerut kulit yang sudah disayat, maka darah akan keluar. Dalam mencegah terjadinya hipertensi, infeksi kulit, nyeri otot, dan pengumpalan darah dan lain-lain yang disebabkan oleh darah kotor dalam kulit, maka dilakukan pengobatan secara farmakologis, non-farmakologis, ataupun komplementer. Akhir-akhir ini banyak masyarakat memilih pengobatan secara komplementer karena beberapa alasan, diantaranya dapat menekan biaya, terjangkau, tidak menggunakan bahan kimia, dan tentunya anjuran dari Rasulullah SAW, yaitu derangan terapi bekam. Berikut kesimpulannya. 1. Pasien yang dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 15 responden dan terdiri dari perempuan 10 responden dan laki-laki 5 responden, serta mempunyai usia berkisar 30 sampai dengan 53 tahun. Tingkat pendidikannya SMP 1 responden, SMA 5 responden, dan penguruan tinggi 9 responden, di mana memiliki riwayat bekam yang pernah dibekam 4 responden dan tidak pernah dibekam 11 responden. 2. Tekanan darah pasien hipertensi sebelum dilakukan terapi bekam didapatkan tekanan darah tertinggi yaitu 170 atau 110 mmHg dan tekanan darah terendah adalah 140 atau 80 mmHg. 3. Tekanan darah pasien hipertensi sesudah dilakukan terapi bekam didapatkan tekanan darah tertinggi yaitu 150 atau 110 mmHg dan tekanan darah terendah adalah 120 atau 80 mmHg. 4. Ada pengaruh terapi bekam terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di Klinik Bekam Provinsi Gorontalo. Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai pengaruh terapi bekam terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di Klinik Bekam Provinsi Gorontalo tahun 2014, adapun sarannya. 1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktik keperawatan dalam hal pengobatan komplementer dalam usaha untuk menurunkan tekanan darah melalui terapi bekam. 2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pendidikan dan mahasiswa keperawatan dalam hal penanganan kasus hipertensi dengan pengobatan komplementer yaitu terapi bekam. Sekian dan terima kasih. Ananda Aulia Anggun Ramadhani, kepadanya kami persilahkan. Saya hormati Bapak Ano Marano, Sarjana Pendidikan dan selaku Dewan Pemuji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Pemuji 2. Yang saya hormati Bapak Dewan Pemuji 3. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat pada kami sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis saya. Salawat serta salam marilah semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan memperkenalkan identitas diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aulia Anggun Ramadhani, kelas 6 EKMI Nurul Islam Marano. Saya lahir di Karawang pada tanggal 28 Agustus 2009. Hobi saya menggambar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Meningkatkan Penghasilan Petani Kedelai di Daerah Grobogan, Jawa Tengah. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati, minyak nabati, dan asam lemak esensial, vitamin dan mineral yang cukup. Daerah penyebaran sentra komoditas kedelai 3 terbesar di Provinsi Jawa Tengah antara lain Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonogiri. Rumusan masalah dari latar belakang yaitu berapa besar pendapatan usaha tani kedelai di daerah penelitian.
Bagaimana kelayakan finansial usaha tani kedelai di daerah penelitian? Berapa besarnya biaya penerimaan pendapatan usaha tani kedelai? Tujuan penelitian dari rumusan masalah yaitu untuk mengetahui seberapa besar pendapatan usaha tani kedelai di daerah Grobogan. Untuk mengetahui kelayakan finansial usaha tani kedelai di daerah Grobogan. Untuk mengetahui seberapa besar biaya produksi penerimaan dan pendapatan usaha tani kedelai. Kabupaten Grobogan merupakan sentra produksi kedelai yang berkomoditas sebesar 36,07% terhadap total produksi kedelai di Jawa Tengah. Produksi penurunan luas panen tersebut berakibat pada produksi yang menurun rata-rata sebesar 10,48%. Kondisi tersebut menyebabkan keengganan bagi petani untuk mengembangkan tanaman kedelai. Terlebih apalagi harga kedelai semakin rendah dari harga jagung dan kacang hijau. Dalam upaya meningkatkan produksi kedelai nasional, pemerintahan telah menggulirkan program Bangkit Kedelai. Program ini akan berhasil bila tujuannya bersifat makro, sesuai dengan tujuan petani dalam berusaha tani, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Kondisi yang sangat mengaruhi keputusan petani berpartisipasi dalam peningkatan produksi kedelai adalah iklim ekonomi yang menguntungkan dan juga secara sosial dapat diterima. Upaya meningkatkan produksi kedelai di tingkat petani tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomis, tetapi juga strategi menggalang partisipasi petani dalam mengembangkan kedelai. Strategi peningkatan produksi untuk mendorong partisipasi petani dapat ditempuh melalui pola kebijakan dengan menetapkan kejaminan harga dasar agar usaha tani kedelai memberikan keuntungan yang layak kepada petani. Untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan di tengah menjolaknya harga kedelai dunia, pemikiran ego sektoral perlu dihilangkan. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target, pembangunan pertanian diperluas pelaku utama dan pelaku yang berkualitas. Dengan adanya makalah ini diharapkan mampu meningkatkan peran serta petani sebagai agen utama dalam pembangunan pertanian. Dalam usaha tani kedelai, penggunaan input produksi terutama pupuk masih beragam baik dalam jumlah mampunya jenisnya. Keuntungan usaha tani kedelai di lokasi penelitian merupakan fungsi dari harga pupuk urea, harga ponsel lainnya. Usaha tani kedelai di Desa Kebonagung masih layak untuk diusahakan karena dari sisi penerimaan usaha tani dan rasio masih menguntungkan. Namun diharapkan petani tetap berupaya menjaga produktivitas kedelai yang cukup tinggi. Dan pemerintah harus berupaya menjaga harga jual kedelai petani dan pada harga yang kompetitif dengan komoditi persaing lainnya. Sekian dan terima kasih. Untuk nomor urut selanjutnya yaitu nomor urut 17, Ananda Dede Widiarto. Kepada Ananda Dede Widiarto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano, dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3. Dan yang saya hormati para Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada saya sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis saya yang telah saya buat. Salawat serta salam terlimpah dan tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya, terlebih dahulu saya akan mengenalkan identitas saya. Nama saya Dede Widiarto.
kelas 6 Emi Nurulisa Mariano. Saya lahir di Cilacap pada tanggal 20 Februari tahun 2010. Hobi saya bermain bola. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Cara Memanfaatkan Lempoyang untuk Kesehatan dalam Bentuk Obat Herbal. Kesehatan adalah kondisi tubuh seseorang untuk menjalankan aktivitasnya secara sosial, mental maupun fisik tanpa adanya gangguan seperti penyakit. Kesehatan dianggap penting. Setelah orang dalam keadaan sakit daripada mengobati, sebaiknya melakukan pencegahan dengan berbagai upaya. Upaya menjaga kesehatan: 1. Beristirahat cukup. 2. Berolahraga. 3. Minum air putih. 4. Makan makanan sesuai kebutuhan gizi. 5. Mengonsumsi suplemen, obat herbal atau jamu. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, kita bisa mengonsumsi obat herbal. Obat herbal adalah obat yang berasal dari tumbuhan yang diyakini berkhasiat menyembuhkan penyakit dan bermanfaat bagi kesehatan. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang berlimpah, sehingga tidak sulit menemukan tanaman berkhasiat yang dapat dijadikan sebagai obat herbal seperti di bawah ini, seperti jahe, daun kelor, tanaman lempoyang, kapulaga, kunyit. Tanaman lempoyang adalah tanaman berkhasiat yang sering diolah menjadi obat herbal. Lempoyang memiliki 3 jenis, dilihat dari aroma, rasa, dan ukuran. Meski berbeda jenis, tapi ketiga lempoyang ini punya khasiat yang sama. Lempoyang gajah, lempoyang emprit, lempoyang wangi. Manfaat tanaman lempoyang bagi kesehatan: merendahkan demam dan sakit kepala, mengontrol gula darah, menjaga pencernaan, mengatasi rematik, meningkatkan nafsu makan, membantu meningkatkan imunitas tubuh, menurunkan berat badan. Cara pengolahan lempoyang menjadi minuman herbal. Langkah pertama, siapkan bahan-bahan: 25 gram lempoyang yang sudah diparut, 500 ml air, gula merah secukupnya. Langkah kedua, rebus lempoyang dan gula merah ke dalam 500 ml air selama kurang lebih 15 menit hingga mendidih. Langkah ketiga, biarkan selama beberapa menit hingga tidak terlalu panas. Lalu saring air rebusan lempoyang dan tuang ke dalam gelas. Langkah keempat, minum air rebusan lempoyang dapat dikonsumsi sebanyak 1-2 kali sehari. Saran, lempoyang dapat digunakan sebagai minuman untuk menjaga kesehatan. Namun jika akan digunakan sebagai pengobatan penyakit, sebaiknya berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Apabila kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut selanjutnya yaitu nomor urut 18, Ananda Angel Giana Putri. Kepada Ananda Angel kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan dan selaku Kepala Sekolah MI Nusa Mariano, dan sekaligus sebagai Dewan Penguji 1. Yang saya hormati selaku Dewan Penguji 2, dan yang saya hormati selaku Dewan Penguji 3. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kami sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis saya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk
Baiklah, upaya melestarikan permainan tradisional yang hampir hilang di daerah. Latar belakang masalah tidak dapat dipungkiri kehadiran berbagai gadget dan HP yang bisa melakukan apa saja yang termasuk permainan varia mulai permainan online ataupun offline membuat permainan tradisional terdahulu yang pernah kita lakukan seakan menghilang, tidak pernah terlihat lagi di lingkungan masyarakat dengan alasan yang beragam dari mulai cuaca panas, kalau main di luar dan lain sebagainya, sehingga permainan tradisional sudah tidak diminati lagi, padahal permainan tradisional memiliki dampak positif bagi anak-anak. Pengertian permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan simbol dari pengetahuan yang turun-temurun dan mempunyai bermacam-macam fungsi atau pesan di baliknya, di mana ada prinsip permainan anak tetap merupakan permainan anak. Oleh karena itu, bahwa permainan tradisional di sini adalah permainan anak-anak, dari permainan sederhana yang sesuai dengan aspek budaya dalam kehidupan masyarakat. Macam-macam permainan tradisional ada bengkel, galasin atau benteng sodor, congklak, petak umpet, gangsing, kelereng, enggrang. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut selanjutnya yaitu nomor urut 19, Ananda Depri Arya Wiratama. Kepada Ananda Depri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano, sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Dewan Penguji 2. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3. Pertama, saya akan mengenalkan identitas saya. Nama saya Depri Arya Wiratama. Saya lahir di Tegal. Tanggal 2 Januari 2010. Saya akan mempresentasikan membangun karakter anak melalui permainan tradisional. Dari uraian di atas yang menyinggung tentang membangun karakter anak melalui permainan tradisional, maka kami merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana model permainan tradisional yang digunakan sebagai stimulan membangun karakter anak? Apa kendala dari membangun karakter anak melalui permainan tradisional? Bagaimana menghidupkan kembali permainan tradisional yang sekarang ini mulai luntur? Tujuan yang dicapai dalam karya tulis ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi metode pembiasaan dalam pengenalan dolanan tradisional pada anak, untuk membentuk karakteristik pada anak di usia dini dengan mengenalkan dolanan tradisional, bahan masukan yang objektif dalam pendidikan anak di usia dini. Permainan tradisional secara langsung atau tidak langsung akan melahirkan kepekaan terhadap pola pikir yang masuk pada anak. Hal ini memiliki pengaruh besar untuk menumbuhkan
karakter anak, usaha-usaha yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan potensi anak agar mampu berpikir dan bersikap. Permainan tradisional banyak ragamnya dan mampu menumbuhkan karakter anak mulai dari aspek kognitif, emosional, dan motorik. Model-model permainan tradisional yang mampu menumbuhkan karakter anak sangat beragam, namun yang akan dibahas tiga permainan yang itu. Satu, gobak sodor. Gobak sodor adalah sejenis permainan daerah dari Indonesia. Cara melakukan permainan ini yaitu dengan membuat garis-garis penjagaan dengan kapur seperti lapangan bulu tangkis. Dua, delikan atau petompet. Delikan atau lebih dikenal dengan sebutan peta umpet merupakan salah satu permainan yang sangat digemari anak-anak. Permainan ini diikuti banyak orang dan minim 3 orang pemain, satu sebagai penjaga dan yang lain bersembunyi dan yang berjaga biasanya di pohon atau tembok dan tutup mata serta berhitung lalu mencari yang bersembunyi. Untuk yang dapat menentukan yang berjaga biasanya dengan hompimpa atau cimplik, dan biasanya anak yang bersembunyi diberi waktu lalu si penjaga mencari anak yang bersembunyi. Kalau menemukan biasanya menunjuk nama anak yang mengucapkan dor sambil menepuk tiang atau tembok yang dijaganya. Yang sebaliknya anak yang tidak berhasil ditemukan dan berhasil, maka anak yang bersembunyi tersebut dengan mengucapkan jenhut sambil memegang pohon atau tembok yang dijaga oleh anak yang berjaga tersebut. Perlu adanya penyisipan nilai-nilai moral yang terkandung agar dapat mengembangkan karakter anak dan tidak sekedar permainan yang melelahkan. Di tempat-tempat hiburan di perkotaan perlu adanya penambahan permainan tradisional yang tidak hanya permainan modern saja agar masyarakat perkotaan mengetahui dan dapat memainkan permainan tradisional yang beragam. 1. Permainan gobak sodor. Dalam keterangan gambar di atas, kita dapat simpulkan nilai yang dapat kita ambil dalam permainan gobak sodor adalah nilai gotong royong dan kerjasama tim. 2. Permainan tradisional delikan atau peta umpet. Dalam gambar di atas, pada permainan peta umpet, nilai yang didapat dalam permainan ini adalah melatih kepercayaan diri dan keberanian serta sikap tanggung jawab terhadap diri dalam permainan. 3. Permainan tradisional dakon. Dari keterangan gambar di atas merupakan permainan dakon yang dimainkan 2 orang pemain bergantian untuk memilih lubang kecil miliknya untuk dipindahkan satu persatu lubang lainnya searah jarum jam hingga biji yang digenggamnya habis. Permainnya akan berakhir ketika semua lubang kecil kosong dan berada di lubang besar. Dan kesimpulan dari permainan dakon ini dinilai-nilaikan yang didapat adalah membentuk karakter anak. Bagaimana cara anak yang bisa menghormati satu sama lain dan melatih kejujuran pada anak. Sekian dan terima kasih. Untuk nomor urut selanjutnya yaitu nomor urut 20, Ananda Alisa Alfiani Fadila. Kepada Ananda Alisa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariono, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariono dan sekaligus sebagai Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2, yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3. Dan saya hormati para Dewan Guru MI Nurul Islam Mariono. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kami. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan memperkenalkan identitas saya yang bernama nama saya Alisa Alfiani Fadila, kelas 6 MI Nurul Islam Mariono. Saya lahir di Karawang pada tanggal 11 November 2009.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Cara Memanfaatkan Temulawak untuk Mengatasi Penyakit Liver. Temulawak merupakan bahan baku obat tradisional yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Rimpang temulawak digunakan dalam perbuatan obat dalam perbuatan jamu secara tradisional di Indonesia, karena temulawak dipercaya sangat mempunyai manfaat yang sangat besar. Seiring perkembangan zaman, khasiat rimpang temulawak temulawak sebagai salah satu obat alternatif, dan sejak lama masyarakat telah mengenai dan menggunakan obat-obatan alamiah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral, dan juga mereka meramu dan meracik sendiri atas dasar pengalaman yang diwariskan secara turun-menurun. Manfaat temulawak adalah menjaga kesehatan pencernaan, saluran pencernaan, mencegah penyakit kanker, mampu mengeluarkan racun dalam tubuh. Resep minuman temulawak adalah bahannya adalah temulawak 50 gram, asam kawak tanpa biji 20 gram, kencur 25 gram, jinten 10 gram, air matang 100 ml, gula aren 100 gram, daun pandan 2 lembar, dan air 1 liter. Cara membuatnya adalah iris dengan tipis rimpang temulawak dan juga kencur sangrai irisan tersebut sebentar saja. 2. Campurkan temulawak dengan asam kawak, kencur ditambah jinten dan sebanyak 100 ml air yang telah matang. Haluskan semua bahan menggunakan blender. 3. Sementara itu didihkan air dengan campuran gula dan juga daun pandan hingga gulanya menjadi larut. Campurkan campuran temulawak yang sudah di blender tadi dengan rebusan air gula tersebut, aduk hingga rata dan saring. Sajikan baik hangat ataupun dingin untuk 5-6 gelas. Obat tradisional temulawak sangat mudah ditanam. Melihat manfaatnya yang sangat berarti, maka kita diharapkan mampu memanfaatkan sebagai obat tradisional yang sangat mudah didapatkan. Oleh karena itu, marilah kita mencintai dan membudidayakan tanaman obat temulawak. Presentasi saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut selanjutnya, nomor urut 21, yaitu Ananda Muhammad Abira Al-Falah. Kepada Ananda Abira kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariono selaku SPDI Sarjana Pendidikan dan sekaligus Kepala Sekolah MI Nurisa Mariano dan selaku Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Dewan Penguji 2, yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3. Alhamdulillah, yang saya hormati Dewan Guru MI Nurisa Mariano. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami nikmat sehat sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis saya yang telah saya buat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya akan memberitahu identitas saya dulu. Nama saya Muhammad Abira Al-Falah, kelas 6 MI Nurisa Mariano. Saya lahir di Subang tanggal 21 Juli 2010. Hobi saya bermain bola. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan
saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Upaya Mempertahankan Tradisi Sisingaan yang Hampir Punah sebagai Khas Budaya Masyarakat Subang. Sejarah asal-usul Sisingaan muncul pada tahun saat kaum penjajahan menguasai Subang, yakni pada masa pemerintahan Belanda maupun Inggris pada tahun 1812. Kabupaten Subang pada saat itu dikenal dengan dua lambang penguasa, yaitu mahkota dan singa sebagai lambang Belanda dan tiga singa sebagai lambang Inggris. Secara administrasi daerah Subang terbagi dalam dua bagian, yakni secara politis dikuasai Belanda, secara ekonomi oleh Inggris. Arak-arakan Sisingaan sudah menjadi tradisi di masyarakat Subang sejak lama. Di setiap melakukan hajat, pernikahan maupun khitan, pengganti sunat menaiki Sisingaan yang mana yang akan ditunggangi. Kemudian secara ngarak dimulai dengan diiringi musik, biasanya disebut pajangan, akan melakukan joget bareng di depan sound sistem yang diarak untuk memeriahkan acara arakan. Beraneka ragam keunukan ketika ngarak seperti adanya orang-orang yang bertopeng lucu, orang berkaki panjang, bahkan dalam acara penutupan disajikan acara atraksi sulap. Dalam suku Sunda, sejarah masa lalu adat istiadat cukup riang dan gembira. Tradisi ini tidak semata-mata untuk menjaga sejarah masa lalu adat khitan, tetapi juga untuk melindungi adat budaya suku Sunda. Cara mempertahankan tradisi Sisingaan masyarakat Subang: 1. Memasukkan kebudayaan daerah dalam mata pelajaran di sekolah. 2. Mengadakan kegiatan festival kebudayaan secara konsisten. 3. Menanamkan rasa cinta terhadap tradisi kebudayaan pada masyarakat, khususnya generasi muda. 4. Promosi kebudayaan. 5. Napaktilas asal-usul kebudayaan. 6. Inovasi dalam pengenalan budaya. 7. Dijadikan film dokumenter. Mungkin itu saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut selanjutnya, nomor urut 22, yaitu Ananda Jagat Alisahbana. Kepada Ananda Jagat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ana Mariano, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang terhormat Bapak Dewan Penguji 2. Yang terhormat Bapak Dewan Penguji 3. Dan yang terhormat para Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano. Alhamdulillah, salawat serta salam tercurah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kami, sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis yang saya telah buat. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Jagat Alisahbana, kelas MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Karawang pada tanggal 2
27 Juli 2010. Hobi saya bermain bola. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Meningkatkan Kualitas dalam Budidaya Ikan Cupang. Jenis-jenis ikan cupang. Ada beberapa jenis ikan cupang yang di antaranya bolan sepotong atau half moon, serit atau crowtail, petarung atau pelakat, cagak atau double tail, raksasa atau giant. Ikan cupang jenis serit dilahirkan oleh para pecinta dari Jakarta atau Sleepy. Disebut cupang serit karena jika dibalik menghadap ke atas, serit-serit pada ekornya seperti mahkota raja. Maka dikatakan serit crowtail. Bolan sepotong dikatakan half moon atau bolan sepotong karena memiliki sirip dan ekor menyatu membentuk setengah lingkaran jika dilihat dari samping seperti bolan separuh. Plakat berasal dari Thailand yang artinya petarung. Sesuai dengan namanya, jenis ini digunakan untuk bertarung karena sudah menjadi tradisi di Thailand agar dapat menghasilkan benih ikan cupang yang berkualitas. Cupang hias merupakan jenis ikan yang keindahannya terletak pada bentuk ekornya saat mengembang. Walaupun termasuk ikan yang sangat agresif dan cenderung mempertahankan daerah teritorialnya, tetapi keindahannya dapat membuat daya tarik kepada orang untuk memeliharanya. Dalam hal ini, cupang juga sangat mudah dalam hal pemeliharaannya. Budidaya ikan cupang hias ini dapat memberikan alternatif usaha tambahan guna menambah pendapatan masyarakat, dan melalui budidaya ini beberapa jenis usaha baru yang berkaitan dengan ikan cupang hias menjadi bermunculan. Sekian dan demikian cara budidaya ikan cupang yang berkualitas dan manfaatnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
urut selanjutnya yaitu nomor 23 Ananda Almira Rahel Agustin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan dan selaku Kepala MI Nusa Mariano dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2, yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3, dan yang saya hormati para Dewan Guru MI Nusa Mariano. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kami sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum saya mulai mempresentasikan karya tulis saya, maka saya akan mengenalkan identitas saya terlebih dahulu. Nama saya Almira Rahel Agustin. Saya lahir di Kebumen pada tanggal 3 Maret 2010. Hobi saya menggambar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Marilah saya akan mulai mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Cara Memanfaatkan Kunyit sebagai Obat Herbal bagi Kesehatan Tubuh. Dari judul karya tulis tersebut, maka saya sampaikan latar belakang sebagai berikut. Kunyit merupakan tanaman yang memiliki berbagai macam khasiat. Tanaman kunyit banyak ditemukan di pekarangan atau kebun. Karena kunyit merupakan tanaman obat keluarga toga. Kunyit mengandung vitamin dan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Dari rumusan masalah saya sampaikan bagaimana cara memanfaatkan kunyit sebagai obat herbal. Langkah apa saja yang harus ditempuh agar kunyit bisa dipercaya bisa menjadi obat herbal untuk beberapa penyakit kronis. Dari rumusan masalah tersebut maka saya sampaikan tujuan dari karya tulis saya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui manfaat kunyit. Yang kedua, memberitahu banyak orang tentang manfaat kunyit sebagai obat herbal untuk beberapa penyakit kronis. Untuk merupakan salah satu jenis tanaman obat yang memiliki manfaat dan mudah ditemukan di Indonesia. Berikut daftar kandungan nutrisi dari kunyit yang baik untuk tubuh. Yang pertama, protein 10 gram. Yang kedua, kalsium 168 mg. Yang ketiga, magnesium 208 mg. Yang keempat, kalium 2 gram. Yang kelima, vitamin C 1 mg. Yang keenam, zat besi 55 mg. Cara memanfaatkan kunyit sebagai obat herbal. Yang pertama, untuk obat batuk yaitu kunyit, parut kunyit dan jahe sebesar kelingking, lalu seduh dengan ditambahkan gula batu atau jeruk nipis. Yang kedua, untuk radang tenggorokan yaitu seduh kunyit dan garam dengan air hangat, tambahkan jeruk nipis. Yang ketiga, untuk sembelit yaitu masak kunyit yang sudah dilumatkan, tambahkan asam jawa. Yang keempat, untuk asam lambung yaitu mengeringkan kunyit kemudian menumbuhkan sampai halus lalu seduh dengan air hangat. Di saat pandemi COVID-19 seperti ini, banyak orang kembali memiliki tanaman herbal kunyit untuk menjaga imunitas tubuh. Untuk kecantikan, kunyit memiliki manfaat untuk yang pertama mencerahkan kulit, yang kedua menghilangkan bekas jerawat, yang ketiga mengurangi kerutan. Kegunaan kunyit untuk anak-anak yaitu untuk meningkatkan nafsu makan. Kunyit juga bisa digunakan sebagai bumbu untuk masak ikan dan daging untuk menghilangkan bau hanyir. Kunyit juga dimanfaatkan sebagai pewarna makanan untuk menghasilkan warna alami kuning. Kunyit juga digunakan untuk pengawet makanan karena memiliki kandungan antibakteri yang sangat kuat. Efek samping kunyit. Berikut beberapa efek negatif dari kunyit apabila dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama, memicu sakit kepala. Yang kedua, memicu mual dan muntah. Yang ketiga, reaksi alergi. Yang keempat, menimbulkan hipoglikemia. Yang kelima, kurang zat besi. Yang keenam, membentuk batu ginjal. Yang ketujuh, menyebabkan kanker. Yang kedelapan, menyebabkan keguguran. Yang kesembilan, menyebabkan anemia pada anak.
Dari bahasan tersebut maka saya simpulkan sebagai berikut. Kunyit merupakan tanaman herbal yang memiliki banyak khasiat dan mudah ditemukan di Indonesia. Kegunaan kunyit sangat banyak diantaranya. Yang pertama, menambahkan imunitas tubuh. Yang kedua, meningkatkan nafsu makan untuk anak. Yang ketiga, menjadi masker kecantikan untuk wajah. Yang keempat, sebagai bumbu untuk masak daging dan ikan. Yang kelima, sebagai pewarna makanan. Kunyit juga memiliki efek samping bila dikonsumsi secara berlebihan, bisa memicu mual dan diare. Saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan antara lain. Yang pertama, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut secara klinis. Yang kedua, dilakukan uji coba khasiat kunyit terhadap binatang peliharaan seperti kucing, ayam, bebek, burung, dan lain-lainnya. Dan di sini saya membawa sampel jamu kunyit yang terbuat dari kunyit, gula, dan asam jawa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut selanjutnya yaitu nomor urut 24, Ananda Talita Kirana Triasiwi. Kepada Ananda Talita kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano dan sekaligus sebagai Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak selaku Dewan Penguji 2. Yang saya hormati Bapak selaku Dewan Penguji 3. Dan yang saya hormati para Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kami sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis saya yang telah saya buat. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Talita Kirana Triasiwi, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Karawang pada tanggal 26 Juli 2010. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Upaya Menjaga Kebersihan Lingkungan di Sekitar Kita. Latar belakang masalah adalah saat kita keluar rumah, kita pasti melihat atau menemukan sampah yang berserakan di jalan dan juga got. Salah satu penyebab utama adalah membuang sampah tidak pada tempatnya dan juga kurangnya kepedulian masyarakat sendiri terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya. Padahal tempat yang kotor nantinya akan menjadi sarang bagi lalat dan nyamuk. Seperti yang kita semua tahu bahwa lalat dan nyamuk itu merupakan pembawa berbagai penyakit yang bisa menimpa kita seperti DBD, malaria, muntaber, dan diare. Selain itu, jika hujan deras itu biasanya akan datang sebuah bencana yaitu bencana banjir. Rumusan masalah adalah 1. Bagaimana kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 2. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Tujuan penelitian adalah 1. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan di sekitar. 2. Kebersihan lingkungan di sekitar tetap terjaga. 1. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Manusia merupakan bagian dari alam yang harus menjaga keseimbangan ekosistem untuk kelangsungan hidupnya. Selama ini, manusia beranggapan bukan bagian dari alam sehingga bebas memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam. Eksploitasi yang besar tanpa memikirkan efek jangka panjang mengakibatkan rusaknya lingkungan. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena 2 faktor, yakni faktor alami dan faktor buatan. Faktor alami adalah bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting, angin tornado, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat kerusaknya lingkungan. 2. Faktor buatan. Kerusakan lingkungan dikarenakan ulah tangan
tangan manusia akan berupa adanya penebangan secara liar yang menyebabkan banjir ataupun tanah longsor. Pembuangan sampah di sembarang tempat terlebih aliran got, sungai ataupun laut akan membuat pencernaan. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah di sungai mengakibatkan berkurangnya kualitas air sungai dan dapat menyebabkan banjir. Banyak lingkungan yang kurang diperhatikan oleh pemiliknya. Mereka beranggapan bahwa itu hanyalah hal yang sepele, padahal apabila terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai jenis penyakit. Akibat buruk lainnya adalah lingkungan yang kotor tidak enak dipandang. Apabila lingkungan tersebut terus dibiarkan, maka sampah yang menumpuk akan menyebabkan parit-parit di sekitarnya menjadi sumbat dan aliran air menjadi terganggu. Jelas bahwa lingkungan yang tidak sehat sangat berdampak buruk bagi kita. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar bisa dimulai dengan melakukan tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak menggunakan air secara berlebihan, dan mengurangi penggunaan plastik. Peduli terhadap lingkungan ditunjukkan dengan beberapa tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah melakukan penanaman pohon di sekitar rumah, membersihkan halaman rumah, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang dapat dimanfaatkan, dan tindakan bermanfaat lain. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih kurang. Masih terdapat masyarakat yang melakukan penebangan secara liar yang nantinya dapat menyebabkan banjir ataupun tanah longsor. Lalu masih banyak juga yang membuang sampah di sembarangan tempat, terlebih aliran sungai yang nantinya akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. 2. Masih banyak lingkungan yang kurang diperhatikan oleh masyarakat dikarenakan kesibukan dalam bekerja sehingga lingkungan sekitar tidak dijaga kebersihannya. Mereka menganggap bahwa itu hanyalah hal yang sepele, padahal apabila terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai jenis penyakit. Salah satu yang mengkhawatirkan adalah demam berdarah karena dapat menyebabkan kematian. Akibat buruk lainnya adalah lingkungan yang kotor tidak enak dipandang. Apabila lingkungan tersebut terus dibiarkan, maka sampah yang menumpuk akan menyebabkan parit-parit di sekitarnya menjadi sumbat dan aliran air akan menjadi terganggu. Untuk itu, guna menyadarkan masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan sekitar bisa dimulai dengan melakukan tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman rumah, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang dapat dimanfaatkan, dan tindakan bermanfaat lainnya. Untuk menciptakan sebuah kondisi lingkungan yang bersih dapat kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana, yaitu membuat jadwal untuk kegiatan kerja bakti, memperbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan Anda, libatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sertakan para pemuda untuk ikut aktif menjaga kebersihan lingkungan dan pekerjaan petugas kebersihan lingkungan dengan memberi imbalan yang sesuai setiap bulannya. Demikian presentasi dari saya, apabila kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut selanjutnya, nomor urut 25, Ananda Quinsa Azahraisa Mahris. Kepada Ananda Quinsa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan, selaku Bapak Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano dan sekaligus selaku Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3. Yang saya hormati Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano, serta yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga saya dapat merepresentasikan karya tulis yang telah saya buat. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan identitas saya. Nama saya Quinsa Azahraisa Mahris, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano.
Saya lahir di Subang pada tanggal 12 Mei 2010. Hobi saya mendengarkan musik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Upaya Melestarikan Tari Jaipong Khas Jawa Barat. Dari judul karya tulis tersebut, maka saya sampaikan latar belakang sebagai berikut. Tari Jaipong diciptakan oleh seorang seniman asal Jawa Barat yang bernama Gugum Gumbira. Tarian ini mengedepankan gerakan yang atraktif yang membutuhkan keahlian khusus. Keberadaan kesenian Tari Jaipong telah menghidupkan kembali seni adat dan gamelan. Belakangan ini, perkembangan Tari Jaipong saat ini mengalami penurunan dikarenakan anak remaja bahkan dewasa terlihat lebih senang belajar tarian modern kekinian seperti K-pop. Budaya populer memang sangat mempengaruhi perkembangan kesenian tradisional sehingga Tari Jaipong yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh perkembangan budaya modern. Sehingga Tari Jaipong selangkah demi selangkah kurang diminati. Dari rumusan masalah saya sampaikan bagaimana sejarah Tari Jaipong, apa saja gerakan Tari Jaipong, bagaimanakah macam-macam Tari Jaipong, apa fungsi Tari Jaipong, apa kostum yang digunakan dalam Tari Jaipong, bagaimana cara melestarikan Tari Jaipong. Dari rumusan masalah tersebut, maka saya sampaikan tujuan dari karya tulis saya sebagai berikut. Untuk mengetahui sejarah Tari Jaipong di Indonesia, untuk mengetahui gerakan Tari Jaipong, untuk mengetahui macam-macam tarian Jaipong, untuk mengetahui fungsi Tari Jaipong, untuk mengetahui kostum yang digunakan dalam Tari Jaipong, dan untuk mengetahui cara melestarikan Tari Jaipong. Yang pertama, sejarah Tari Jaipong di Indonesia. Ada beberapa pengaruh yang melatar belakangi tari pergaulan ini. Tari pergaulan merupakan pengaruh dari ballroom. Tari-tari pergaulan tak lepas dari keberadaan ronggeng dan pamugoran. Keberadaan ronggeng dalam seni pertunjukan memiliki daya tarik yang menggunakan simpati kaum pamugoran. Misalnya pada tari ketuk tilu yang begitu dikenal oleh masyarakat Sunda. Diperkirakan kesenian ini populer sekitar tahun 1916. Demikian pula dengan gerakan tarinya yang tidak memiliki pola gerak yang baku. Kostum penari yang sederhana sebagai cerminan rakyat. Seiring dengan memudarnya jenis kesenian, mantan pamugoran beralih perhatiannya pada kesenian pertunjukan keliningan. Dikenal dengan sebutan keliningan bejidoran yang pola tarinya dan peristiwanya pertunjukannya hampir mirip dengan ketuk tilu, doger, dan tayu. 2. Gerakan Tari Jaipong. Jaipong memiliki 2 kategori dalam gerakannya. Yang pertama, ibing pola atau tarian berpola. Tarian ini dilakukan secara berkelompok di koreografi. Rangkaian ibing pola ada 4 bagian, yaitu bukaan, pencugaan, ngala atau titik, dan mincit. 2. Ibing saka atau tarian acak. Penyajian jenis populer di kawasan Subang dan Karawang Bajidor. Bajidor ini sering diasosiasikan sebagai barisan orang durhaka. Tarian ini lebih merakyat karena posisi penonton sejajar dengan para penari dan penonton pun bisa ikut menari. 3. Macam-macam Tari Jaipong. Macam-macam penari Jaipong adalah pertama, penari tunggal, kedua, penari rampak dan kolosal. Penari rampak atau kolosal terdiri dari A. Rampak sejenis, B. Rampak berpasangan, C. Tunggal laki-laki dan perempuan, D. Berpasangan dengan laki-laki dan perempuan. 4. Fungsi Tari Jaipong. Sebuah kesenian karya putra bangsa ini memang wajib kita akui sebagai salah satu karya besar di seni budaya. Fungsi Tari Jaipong memiliki 2 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi hiburan sekaligus ajang komunikasi. Berbagai acara mulai upacara adat hingga pentas seni membuat masyarakat terhibur dengan adanya pementasan Jaipongan, sehingga akan mudah untuk saling bertukar informasi dalam berkomunikasi. 2. Menjadi salah satu kesenian andalan dari Jawa Barat. Jaipongan memang menjadi salah satu ikon berguna mempromosikan kekayaan daerah terhadap dunia luar dan dalam negeri. Bandung adalah tempat berkembangnya kesenian ini. Secara tidak langsung mendapatkan keuntungan besar dari nama Jaipongan tersebut. Kostum atau busana. Biasanya Tari Jaipong menggunakan pakaian tradisional atau kebaya berwarna jerah dan kain jarit bermotif batik sebagai bawahan. Menggunakan ukuran longgar agar para penari Jaipong lebih lihai dalam bergerak. Pada umumnya, properti busana yang dikenakan oleh penari Jaipongan merupakan pakaian tradisional. Yang pertama, sinjang. Sinjang merupakan kain panjang sebagai celana panjang. 2. Apok merupakan pakaian yang dikenakan para penari. 3. Sampur merupakan kain panjang yang menjadi properti utama Tari Jaipong. Melestarikan Tari Jaipong. Tari Jaipong harus dilestarikan karena merupakan warisan bangsa yang perlu kita jaga. Itulah mengapa kita perlu melestarikan Tari Jaipong. Jangan sampai seni tari milik Indonesia ini diakui oleh negara lain. Seni Tari Jaipong mengakibatkan
Seni tari jaipong mungkin kurang menarik di mata anak-anak zaman sekarang. Hal ini mengakibatkan sedikit demi sedikit seni tari akan punah seiringnya waktu dan berkembangnya zaman. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya ikut melestarikan tari jaipong, yaitu dengan cara A. Belajar tari jaipong, B. Mengajarkan tari jaipong kepada orang lain, C. Mencintai tari jaipong, D. Mengadakan pertunjukan tentang tari-tarian tradisional, E. Mencari informasi tentang tari jaipong agar dapat memahami tari jaipong. Tidak hanya sebagai hiburan, tari jaipong ini juga bisa menjadi sarana berkumpul saat adanya pertunjukan dan menambah teman karena banyak penontonnya ikut serta dalam pertunjukan tari jaipong. Enggak, coba. Enggak apa-apa. Ini generasi Karawang harus bisa tari jaipong, coba. Untuk nomor urut selanjutnya yaitu nomor urut 26 Ananda Abdillah Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2, yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3. Yang saya sayangi teman seperjuangan kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Dan yang saya hormati Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis saya ini. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya ingin memperkenalkan identitas saya. Nama saya Abdillah Fakih Ramadan, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Majalengka pada tanggal 18 Agustus 2010. Hobi saya bermain bola. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Upaya Melestarikan Budaya Kesenian Tradisional Janger khas daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Indonesia merupakan negara yang dimiliki beragam suku yang tersebar luas dari Sabang sampai Papua. Dari suku-suku yang ada maka terciptalah kesenian, budaya dan bahasa yang bermacam-macam. Kesenian budaya lokal atau kesenian tradisional adalah kesenian rakyat yang merupakan refleksi dari cara hidup masyarakat. Kesenian tradisional biasanya bersumber pada mitos, sejarah atau cerita rakyat yang memiliki nilai-nilai yang bersifat sakral dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contoh kesenian tradisional bangsa Indonesia yaitu kesenian Janger. Janger adalah sebuah kesenian pertunjukan yang disajikan kurang lebih selama 7 jam secara terus-menerus. Kesenian tradisional Janger adalah kesenian turun-temurun dari nenek moyang. Kesenian Janger bergenre dramatari memiliki bentuk yang sangat unik karena kolaborasi pertunjukan Jawa dan Bali secara utuh. Seiring berjalannya waktu, sebagian remaja lebih memilih kesenian yang lebih modern seperti tari dari luar negeri atau jazz. Para remaja menganggap kesenian tradisional Janger merupakan kesenian kuno dan ketinggalan zaman. Dan hal lain yang menyebabkan para remaja memilih kesenian modern adalah masuknya budaya luar negeri ke Indonesia dengan mudah. Banyak budaya luar negeri yang ditampilkan dari internet dan televisi. Jika hal tersebut dibiarkan maka kesenian tradisional akan punah, maka generasi penerus tidak akan bisa melihat lagi kesenian tradisional. Dari latar belakang di atas, apa yang menyebabkan ketertarikan remaja terhadap kesenian Janger menurun? Mengetahui penyebab menurunnya ketertarikan remaja terhadap kesenian Janger. Mengetahui cara mengantisipasi ketertarikan remaja terhadap kesenian Janger.
Pada abad ke-19, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah kebudayaan daerah yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah aset mahal dan berharga nilainya. Karena kebudayaan lokal yang dimiliki Indonesia memiliki ciri dan identitas yang berfungsi sebagai pemerkaya dan pemersatu keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Kesenian daerah sangat perlu dilestarikan agar tidak tergerus dimakan oleh zaman. Pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua berperan penting dalam pelestarian kesenian daerah ini. Anak-anak harus lebih terkontrol lagi dalam penggunaan internet agar tidak mudah menyerap hal-hal negatif dari internet. Para remaja atau generasi muda sebagai penerus bangsa sangat perlu memperkokoh ketahanan bangsa Indonesia melalui kebudayaan daerah, mempromosikan kebudayaan lokal yang dimiliki Indonesia melalui media cetak maupun elektronik ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia maupun ke berbagai negara luar di dunia sangat diharapkan untuk ikut dan berperan serta membantu pemerintah untuk memperkokoh ketahanan bangsa. Bagi para pendidik sangat penting untuk mengenalkan dan mengajarkan kepada anak didiknya apa itu kesenian daerah. Tentunya dengan cara yang menarik. Karya tulis yang saya sampaikan, yang saya presentasikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut selanjutnya yaitu nomor urut 27, Ananda Alfariski Riyadi. Kepada Ananda Alfariski Riyadi kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano Mariano selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah dan sekaligus Dewan Penguji ketiga X1, dan yang saya hormati Bapak selaku Dewan Penguji kedua, dan yang saya hormati Bapak selaku Dewan Penguji ketiga, dan yang saya hormati para Dewan MI, para Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano, dan para teman-teman seperjuangan waktu kelas 6. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat. Tak lupa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan diri saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Alfariski Riyadi, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir pada tanggal 19 Juli 2010. Hobi saya main bola. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kualitas Padi di Kabupaten Karawang. Latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara tropis dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan kaya akan penanaman jenis palawija. Iklim di Indonesia memungkinkan untuk tumbuh suburnya berbagai jenis tanaman, buah-buahan, dan palawija tersebut. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang artinya pertanian memegang peran penting dalam seluruh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan banyaknya penduduk yang hidup dan bekerja sama pada sektor pertanian. Rumusan masalah. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang menjadi penyebab timbulnya kecacatan pada produk dalam kegiatan produksi padi di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang? 2. Apakah dengan penerapan metode SKJ dapat mengurangi tingkat kecacatan produksi padi di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang? Tujuannya, penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah
di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis kecacatan yang muncul pada produk padi di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. 2. Mengetahui jumlah kecacatan terbesar dan usulan perbaikannya dalam upaya mengurangi kecacatan produk dengan metode tes kici di lahan pertanian Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Bab 2. Tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Kesimpulan, sesuai isi dari bab 1 dan bab 2, akhirnya semua pihak saling bekerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas padi di Kabupaten Karawang. Antara petani dan pemerintah saling mendukung. Kementerian Pertanian terus mendorong supaya sektor pertanian mengalami peningkatan, salah satunya Kabupaten Karawang sudah terkenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Saran, untuk kemajuan dan pencapaian hasil yang maksimal harus ada kerjasama antara pemerintah untuk memberikan bantuan pupuk berkualitas dan para petani yang harus lebih giat untuk pencapaian hasil yang maksimal dan berkualitas yang memuaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya mempresentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut selanjutnya yaitu nomor urut 28, Ananda Naila Rizkia Siregar. Kepada Ananda Naila dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ano, Sarjana Pendidikan, sekaligus Kepala Sekolah MI Nurul Islam dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Dewan Penguji 2 dan yang saya hormati Dewan Penguji 3. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya menerangkan karya tulis yang telah saya buat, saya akan mengenalkan identitas saya terlebih dahulu. Nama saya Naila Rizkia Siregar. Saya dari kelas 6 MI Nurul Islam. Saya lahir di Karawang pada tanggal 8 Juli 2009. Hobi saya bermain sepeda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan karya tulis yang telah saya buat, yang berjudul Mengenal Ulos sebagai Kain Khas Tradisional Batak. Di daerah Sumatera Utara terdapat beberapa suku, salah satunya adalah suku Batak, yang dalam kehidupan sosialnya tidak akan terlepas dari suatu kehidupan sosialnya tidak akan terlepas dari suatu adat, suatu tradisi, yaitu disebut dengan tradisi adat Batak. Di dalam pelaksanaan adat ini terdapat beberapa simbol, salah satunya ulos. Di dalam pelaksanaan adat ini, salah satu di antaranya adalah ulos. Pada awalnya, ulos digunakan sebagai kain yang dapat memberikan. Pada awalnya, ulos digunakan sebagai pakaian sehari-hari atau digunakan untuk pemberian tanda kasih sayang, atau bisa menjadi penanda bagi kedudukan masyarakat Batak. Ulos itu tidak akan pernah terpisahkan dari kehidupan masyarakat Batak, seperti marga yang akan disandangnya sebagai penanda. Di Sumatera Utara selama 30 tahun bahwa tradisi tenun ulos di tanah Batak mengalami kelangkaan. Kemerosotan jumlah penenun diakibatkan oleh rendahnya partisipasi generasi muda melestarikan tradisi tenun ulos di tanah Batak. Dari rumusan masalah yang saya sampaikan, pengertian ulos, makna dan jenis kain ulos, tahapan membuat ulos, perapan kain ulos. Dari bahasan rumusan masalah tersebut, maka
Saya sampaikan tujuan dari karya tulis saya sebagai berikut. Untuk mengetahui pengertian ulos, untuk mengetahui makna dan jenis ulos, untuk mengetahui tahapan membuat ulos, untuk mengetahui bagaimana penerapan kain ulos di dalam tradisi Batak. Ulos atau juga sering disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos adalah kain. Ulos adalah kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Secara turun-temurun, ulos dikembangkan oleh masyarakat Batak, di mana mulanya dikenakan dalam bentuk selendang atau sarung dengan warna yang khas, merah, hitam, dan putih, dan dihiasi oleh ragam tenunan benang emas atau perak. Sebagai warna kesukaan masyarakat Batak, ulos bagi nenek moyang masyarakat Batak menjadi 3 sumber, yaitu kesimpulan. Ulos suku Batak merupakan sebuah identitas yang dimiliki masyarakat suku Batak, menjadi ikon untuk masyarakat itu sendiri. Ulos juga hasil benda dari pelestarian budaya leluhur masyarakat Batak. Sebagai tempat pelaksanaan pelestarian budaya, museum melakukan pelestarian ulos suku Batak agar nilai budaya terjaga dan tidak punah. Pada proses pelestarian ulos suku Batak terdapat beberapa macam unsur seni kebudayaan, di antaranya ada pengetahuan dan unsur seni dalam pembuatan perabot tersebut. Dalam proses pelestarian ulos Batak juga terdapat pemeran elephant yang berkunjung yang dilakukan untuk keberlanjutan pelestarian ulos agar dikenal lebih dalam oleh penjunjung dan lebih dimanfaatkan oleh sektor seni. Contoh dalam pelestarian ulos suku Batak terbagi beberapa macam pengetahuan, diantaranya yaitu yang pertama pengetahuan mengenai sejarah ulos, kedua makna ulos suku Batak, ketiga pengetahuan mengenai jenis ulos suku Batak, keempat pengetahuan mengenai ulos suku Batak, kelima pengetahuan mengenai perawatan ulos suku Batak. Pada proses pelestarian ulos juga terdapat beberapa unsur seni. Semuanya itu tentang pada karya yang dihasilkan. Pada pelestarian ulos seyogianya dilakukan dengan bahan alami, bukan bahan kimia. Karena dengan menggunakan perasaan dan bahan alami ulos yang dihasilkan akan lebih bagus. Visualisasinya dan cara melihat pembuatan ulos. Upaya melestarikan penenun ulos suku Batak dengan cara memberdayakan penenun ulos Batak. Museum mengadakan elephant atau ganti rugi kain ulos yang bertujuan meningkatkan ekonomi penenun serta mendorong produktivitas kain ulos. Kedua, menjunjung kreativitas penenun ulos Batak. Museum Negeri Sumatera Utara memberi apresiasi kepada penenun dengan cara mencantumkan nama penenun pada koleksi ulos yang dipajang di museum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 29, Ananda Rafi Fadil Fatoni. Kepada Ananda Rafi kami persilahkan. Bapak yang terhormat Bapak Ano Mariono selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano dan sekaligus sebagai Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2, yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 3, dan yang saya hormati para dewan guru MI Nurul Islam Mariano. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat pada kami sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis yang saya buat.
Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai mempresentasikan karya tulis saya akan mengenalkan identitas saya terlebih dahulu. Nama saya Raffi Fadil Fatoni, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Tempat tanggal lahir saya 29 Juni 2010 Karawang. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Upaya Hidup Sehat dengan Memanfaatkan Lidah Buaya. Dari judul tersebut maka saya sampaikan latar belakang sebagai berikut. Lidah buaya atau aloe vera berasal dari bahasa Latin aloe berbadensis Miller. Pertumbuhan ini dapat ditemukan dengan mudah di daerah kering seperti Afrika. Lidah buaya mengandung zat enzim, asam amino, mineral, vitamin, poliskarida, dan komponen lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Dari judul karya tulis tersebut, maka saya sampaikan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengetahuan tanaman lidah buaya. 2. Untuk mengetahui manfaat lidah buaya. 3. Untuk mengetahui tempat tanaman lidah buaya tumbuh. 4. Untuk mengetahui cara manfaat lidah buaya bagi kesehatan tubuh. Definisi lidah buaya. 1. Manfaat yang dimiliki lidah buaya untuk kesehatan. 1. Menurut Dr. Freddy, berapa unsur herbal mineral yang terkandung dalam lidah buaya berfungsi sebagai antioksidan alami, misal vitamin C, vitamin E, dan zinc. 2. Menurut ilmuwan asal Amerika menyebut lidah buaya atau aloe vera berbadensis Miller yang mengandung antioksidan yang dapat berfungsi untuk mencegah penuaan dini, serangan jantung, dan penyakit degeneratif. Lidah buaya dapat lendir yang mengandung zat lignin yang mampu menembus kulit dan merangsang pertumbuhan sel baru pada kulit. Tempat tumbuhnya tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya dapat tumbuh di daerah kering seperti Afrika, Asia, dan Amerika. Lidah buaya dapat menutup stomata daun sampai rapat pada musim kemarau untuk menghindari kehilangan air dan tumbuh di daerah dingin. Lidah buaya bersifat tahan kekeringan. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan: mengatasi kulit kering dengan cara mengoleskan krim lidah buaya pada kulit. 2. Mempercepat penyembuhan luka. Oleskan krim lidah buaya pada luka, terutama luka bakar. 3. Meredakan gatal dan ruam kronis. Oleskan gel lidah buaya 2 kali sehari pada kulit yang gatal. 4. Menurunkan kadar gula darah. Dikonsumsi ekstrak lidah buaya pada penderita diabetes tipe 2. 5. Lidah buaya sebagai obat sembelit. Susah buang air besar. Minum jus lidah buaya bisa sebagai obat pencahar. 4. Pemberian vitamin C. 8 ons jus lidah buaya mengandung 9, gram vitamin C yang sangat penting untuk kesehatan. 7. Mengurangi peradangan gusi. Berkumur dengan jus lidah buaya dapat mengurangi peradangan pada orang yang baru menjalani perawatan penghilangan plak. Berdasarkan pemaparan
yang terdapat dalam pembahasan upaya hidup sehat dengan memanfaatkan lidah buaya. Kesimpulan, tanaman lidah buaya memiliki kandungan senyawa dengan organik aloe amido N72 N,72 zat yang dibutuhkan tubuh 18 asam amino, diantaranya karbohidrat, lemak, air. Tanaman lidah buaya juga bermanfaat bagi kesehatan, misal untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Lidah buaya bermanfaat bagi perawatan kulit dan kecantikan, bisa juga untuk menyubur rambut, dapat mengobati sembelit atau susah buang air besar, mengobati peradangan gusi, sebagai penambah vitamin C dan penderita kekurangan vitamin C. Dan dari hasil penelitian atas, kita mengetahui kandungan serta manfaat yang dimiliki tanaman lidah buaya, baik untuk kesehatan maupun kecantikan dan lain sebagainya. Efek samping yang bisa ditimbul dari penggunaan lidah buaya secara berlebihan pada kulit biasanya terjadinya pada penderita alergi bawang putih, bawang bombay, dan bunga tulip. Konsumsi latex secara berlebihan dapat menimbulkan sakit perut, kram, bahkan diare. Lidah buaya umumnya aman, namun tetap waspada resiko terjadinya alergi. Pastikan produk terdaftar pada BPOM. Sekian, terima kasih. Urutan yang terakhir yaitu urutan 30, Ananda Muhammad Esa Putra. Kepada Ananda Esa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ano Mariano, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah MI Nurul Islam Mariano dan sekaligus Dewan Penguji 1. Yang saya hormati Bapak selaku Dewan Penguji 2 dan yang saya hormati selaku Bapak Dewan Penguji 3 dan yang saya hormati para Dewan Guru MI Nurul Islam Mariano dan yang saya sayangi siswa-siswi kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga saya bisa mempresentasikan karya tulis saya yang telah dibuat. Salawat serta salam tak lupa selalu terlimpahkan curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan karya tulis saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan identitas saya. Nama saya Muhammad Esa Putra, kelas 6 MI Nurul Islam Mariano. Saya lahir di Kuningan pada tanggal 28 Juli 2009. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan mulai mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Upaya Melestarikan Tradisi Kebudayaan Lokal Sabtonan Kuningan, Jawa Barat. Tradisi Sabtonan merupakan tradisi yang masih hidup di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tradisi ini merupakan salah satu warisan leluhur Kabupaten Kuningan. Sabtonan merupakan salah satu kesenian ketangkasan berkuda khas masyarakat Kuningan yang kini masih lestari. Sabtonan diadakan sebagai upaya pelestarian nilai-nilai budaya tradisional daerah, serta cara ini sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Kuningan. Apa pengertian Sabtonan? Apa makna yang terkandung dalam upacara Sabtonan di Kuningan? Bagaimana proses tradisi upacara Sabtonan? Terdapat 5 prosesi yang dilaksanakan, yaitu prosesi Babarit, sebuah prosesi syukuran masyarakat desa sekaligus untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari berbagai permasalahan dan bencana. Prosesi penjemputan raja, penjemputan pembina upacara atau bupati.
Prosesi laporan Pupuhu Kadembangan. Laporan kepala desa atau menyerahkan hasil bumi kepada bupati sebagai persembahan. Prosesi Sebaraga, sidang atau rapat di hari Sabtu. Prosesi panahan dan totombakan, menunggangi kuda sambil melempar tombak ke arah lubang ember yang tergantung di atas tiang. Tradisi Sabtonan adalah tradisi kesenian ketangkasan berkuda khas masyarakat Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lomba ketangkasan berkuda ini merupakan tradisi rutin yang digelar setahun sekali dalam memeriahkan hari jadi Kota Kuningan, yaitu tanggal 1 September. Sesuai namanya, permainan ini dilakukan setiap Sabtu atau berkuda di hari Sabtu. Sabtonan merupakan permainan adu ketangkasan dalam berkuda sambil melempar tombak ke dalam lingkaran cincin yang berada di atas. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara sidang karya tulis MI Nurul Islam Mariano angkatan keempat sudah selesai. Nah, tinggal nanti kalian masih ada 2 hari lagi. Besok berarti ujian praktek sholat jenazah, ya. Dilanjutkan dengan pembacaan qiraatul Quran bitartil, ya. Berarti persiapkan baca tulis Al-Quran dan juga tajwidnya harus bisa. Nah, kemudian hari terakhir yaitu hafalan juz 30 ditambah dengan Al-Waqi'ah. Sudah siap semuanya? Sudah hafal? Alhamdulillah, berarti sudah siap dong kalau begitu, ya. Jadi setelah kalian keluar dari sini, tawasulnya sudah bisa, ratib al-atosnya bisa, karya tulisnya untuk bicara depan umum juga bisa. Insya Allah sudah siap bekalnya untuk ini yang pertama, yang ketiga dulu deh. Yang ketiga dengan nilainya 279 itu Ananda Fauzi Dwi Syahputra. Itu yang ketiga. Yang kedua dengan nilainya 287 Almira Rachel Agustin. Dan yang pertama ini mungkin karena kita terkesima dengan penampilannya kali, ya, dengan nilainya 290 yaitu Ananda Naila Rizkia Siregar. Itu 3 anak yang terbaik. Bukan berarti yang lainnya enggak baik. Kalian semuanya anak-anak hebat. Kalian sudah tampil di sini sudah hebat luar biasa. Jangankan seusia kalian, seusia Bapak saja kemarin menghadapi sidang di kampus S2 sama. Kadang ditanya sama dosen itu ya apa gitu, ya. Kalian sudah hebat. Bapak acungkan jempol yang setinggi-tingginya. Hebat, sudah ada keberanian tampil, sudah ada keberanian untuk muncul di hadapan kami di sini. Itu saja. Selanjutnya sepatah 2 patah kata dari penguji perwakilan KKM, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Mariano, Bapak Anok Mariano, sama aja ya? Nama MI-nya sama nama yang punyanya, sama kepalanya sama ya? Kemudian Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Mariano, rekan dari pengurus KKM Kabupaten Karawang, anak-anakku sekalian yang Bapak cinta. Ada berapa orang? Ya, terus masih ada lagi? Ya, yang punya adiknya sekarang coba diusahakan dimasukkan lagi ke sini. Ya. Oke, kalau tadi ada yang terbaik, bukan berarti kamu tidak baik, tapi
inilah proses untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Nanti setelahnya kamu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di MTS maupun di SMP, terus hal-hal yang baik dipertahankan ya, hal-hal yang baik terus dipertahankan, seperti kan yang sudah hafal Asmaul Husna jangan sampai lupa, yang biasa sholat berjamaah jangan sampai belum punya yel buat ini. Nah, mudah-mudahan kedepannya ada yel untuk Nurul Islam Mariano ya. Oke, Nurul Islam Mariano, Nurul Islam Mariano, Nurul Islam Mariano, yes, ya gitu. Nurul Islam Mariano, madrasah, madrasah, apa tadi? Madrasah. Tadi apa? Mandiri berprestasi. Madrasah. Madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua rangkaian acara pada kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyirril Fatihah. Rabbighfir lana wa liwalidayya wal mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad yu'afini amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li zalali wajhikal karim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi awwab rizki halalan kasiran tayyiban mubarakan. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin jati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.